Baik adik-adik, kita akan membahas soal nomor 6. Jadi begini, selama tahapan siklus sel, manakah sel diploid yang mengandung 2 kali jumlah DNA-nya? Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian harus tahu konsep dari siklus sel terlebih dahulu. Jadi siklus sel itu, kalau saya gambarkan seperti ini. Ini dia. Nah, di sini ada fase G1, terus ada fase S, ada fase M, di sini ada fase G2 atau GRO2. Nah, untuk masing-masing fase sendiri itu biasanya saya kasih rentangan saja, itu terjadi sekitar 4 sampai 6 jam. Itu dia. Kalau yang di fase S ini biasanya terjadi sekitar 10 sampai 12 jam. Itu dia. Terus di fase G2 ini terjadi sekitar 4 sampai 6 jam. Kira-kira ya, itu adalah perkiraannya saja. Terus di fase M atau fase mitosis maupun meiosis itu terjadi kurang lebih sekitar 1 jam. Itu dia. Terus apa yang terjadi di tiap fasenya? Jadi gini, di tiap fasenya kita mulai dari fase G1. Fase G1 ini terjadi apa? Terjadi duplikasi. Duplikasi apa? Duplikasi organel. Itu dia. Organel-organel yang ada dalam sel seperti ribosom, badan Golgi, terus lisosom dan sebagainya itu diduplikasi atau diperbanyak. Terus yang kedua, ketika sel mengadakan duplikasi organel, maka ukuran sel menjadi lebih besar. Ukuran sel menjadi lebih besar. Itu dia. Nah, jadi seperti itu, ya. Di fase G1 juga terjadi sintesis protein untuk mendukung duplikasi organel. Itu dia. Nah, ini adalah tahap-tahap di fase G1 atau aktivitas di fase G1. Nah, untuk di fase S itu namanya juga, ini fase S ini adalah fase sintesis. Jadi ya, apa yang disintesis? Sintesis itu yang disintesis itu adalah sintesis DNA pastinya. Itu dia. Yang kedua, di situ juga terjadi duplikasi. Duplikasi apa? Duplikasi DNA. Itu dia. Nah, untuk menunjang sintesis DNA dan duplikasi DNA, maka di situ juga terjadi sintesis protein. Itu dia. Terus di fase G2, di fase G2 ini terjadi fase apa? Terjadi aktivitas apa? Di fase G2 terjadi aktivitas persiapan. Itu dia. Jadi terjadi fase persiapan. Di situ juga terjadi sintesis energi. Itu dia. Jadi begini, di fase G2 ini adalah fase finishingnya dia. Sebelum sel itu melakukan pembelahan pada meiosis maupun mitosis. Itu dia. Nah, fase persiapan ini sendiri biasanya itu didominasi oleh, jadi gini, di fase G1 seumpama duplikasi organel tidak cukup, maka nanti akan diselesaikan di fase G2. Begitu juga di fase sintesis, ketika DNA itu kurang, maka nanti DNA akan dilengkapi di fase G2. Jadi seperti itu. Setelah masuk ke fase G2, baru nanti kita masuk atau sel itu nanti akan masuk ke fase mitosis atau meiosis selama kurang lebih 1 jam. Itu dia. Jadi itu adalah konsep dari siklus sel. Itu dia. Nih, jadi kalau di total selama fase siklus sel ini sendiri ini sekitar 24 jam. Itu dia. Terus kita lihat di opsi yang A, bahwa selama proses tahapan siklus sel, manakah sel diploid yang mengandung DNA 2 kali lipat. Itu dia. Jadi DNA-nya 2 kali lipat. Kita lihat di profase. Sedangkan di profase itu bukan DNA-nya yang 2 kali lipat, melainkan jumlah kromosomnya. Karena pada proses profase itu terjadi duplikasi kromosom. Jadi ini salah. Dia. Terus di opsi yang B, seluruh fase G1, sedangkan di fase G1 itu tidak terjadi duplikasi DNA. Itu dia, hanya duplikasi organel itu di fase G1. Berarti di sini salah.
Terus yang C, seluruh fase G2. Fase G2 itu tidak terjadi duplikasi. Sebenarnya terjadi duplikasi di situ, tetapi tidak terlalu dominan. Itu dia. Dia hanya melengkapi saja. Itu dia. Jadi di fase G2 ini sebenarnya dia fase persiapan. Itu dia. Tidak selalu terjadi duplikasi DNA, juga terjadi sintesis energi, juga terjadi duplikasi organel dan sebagainya. Jadi di fase G2 itu salah. Itu dia. Terus di fase metafase, bahwa di fase metafase ini adalah fase pada pembelahan sel, baik itu mitosis maupun meiosis. Dia terjadi apa? Terjadi kromosom berjajar di bidang ekuator. Jadi ini salah. Itu dia. Jadi jawabannya kenapa kok yang E? Ini benar, yang E, seluruh fase S. Karena di fase S, di fase sintesis itu terjadi sintesis DNA yang ini. Terjadi duplikasi DNA. Artinya apa? Ketika terjadi duplikasi DNA, maka jumlah DNA itu 2 kali lipat. Jadi seperti itu. Maka jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Baik adik-adik, kita akan membahas soal nomor 7. Di soal nomor 7, pertanyaan di bawah ini yang erat hubungannya dengan osmoregulasi atau pengaturan air pada ikan air tawar, kecuali, jadi gini, saya jelasin dulu konsepnya tentang osmoregulasi pada ikan air tawar maupun air laut. Itu dia. Yang pertama, pada ikan air tawar dulu. Pada ikan air tawar itu dia memiliki ciri-ciri sedikit minum, terus banyak mengeluarkan urin. Kenapa dia kok banyak mengeluarkan urin? Karena gini, pada ikan air tawar di lingkungannya itu bersifat hipotonis, ya. Jadi lingkungan itu bersifat hipotonis atau encer. Itu dia. Tetapi di tubuh ikan itu bersifat hipertonis. Jadi intinya apa? Intinya tubuh ikan itu sendiri bersifat pekat. Itu dia. Jadi kandungan air dalam tubuh ikan itu hanya sedikit dibandingkan lingkungannya. Maka ketika lingkungan itu hipotonis dan tubuh ikan itu hipertonis, maka di situ terjadi perpindahan air. Perpindahan air apa? Perpindahan dari air dari lingkungan menuju ke tubuh ikan, sehingga apa? Air masuk ke dalam tubuh ikan. Ketika air masuk, banyak air masuk ke dalam tubuh ikan, maka di dalam tubuh ikan, ya, itu dia, di dalam tubuh ikan itu banyak mengandung air, sehingga apa? Sehingga terjadi kelebihan air dalam tubuh ikan. Menyebabkan apa? Menyebabkan ginjal ikan itu nanti akan banyak mengeluarkan urin. Jadi seperti itu. Itu dia. Itu kalau di ikan air tawar. Terus di ikan air laut, itu dia, ikan air laut itu banyak minum, ya, tapi dia sedikit mengeluarkan urin. Jadi seperti itu. Nah, beda dengan air tawar, ikan air tawar. Kalau pada ikan air laut, kondisi lingkungannya bagaimana? Kondisi lingkungannya itu lebih pekat. Itu dia. Dia bersifat hipertonik. Terus kalau tubuh ikan itu bersifat hipotonis. Agar apa? Agar terjadi keseimbangan antara lingkungan yang bersifat hipertonik dan tubuh ikan yang bersifat hipotonis, agar tubuh ikan itu tidak keluar airnya ke lingkungan, maka ikan akan mengkonsumsi banyak air atau banyak minum. Itu dia. Agar apa? Agar mensetarakan antara kadar garam yang ada di dalam tubuh ikan dengan lingkungan, agar setara, agar tidak terjadi osmosis di situ. Itu dia. Jadi itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh ikan air laut. Itu dia. Kembali lagi pada soal. Nah, di sini kita cari yang kecuali. Itu dia.
Pernyataan di bawah ini yang erat hubungannya dengan osmoregulasi pada ikan air tawar, kecuali gini. Air di lingkungan lebih hipotonik daripada di dalam tubuh ikan. Ini benar. Itu dia, sudah saya jelaskan di konsep ini tadi. Terus, ikan air tawar akan banyak mengeluarkan urin dalam keadaan pekat. Memang ikan akan mengeluarkan banyak urin, dalam keadaan apa? Dalam keadaan encer pastinya, bukan dalam keadaan pekat. Itu dia. Jadi ini salah, bukan pekat tetapi encer. Itu dia. Terus yang C, secara osmosis air di lingkungan akan masuk ke dalam tubuh ikan. Ini sudah pasti. Karena apa? Air kenapa kok bisa masuk ke dalam tubuh ikan? Karena air yang terdapat pada lingkungan itu bersifat hipotonis yang ini. Maka nanti dia akan berpindah ke hipertonis. Ini dinamakan dengan proses osmosis. Jadi seperti itu. Terus yang D, pembentukan urin pada ginjal akan semakin diperbanyak. Nah, karena ikan itu banyak mengeluarkan urin, otomatis pembentukan urin pada ginjal itu akan semakin diperbanyak. Jadi ini benar. Terus yang E, terjadinya peningkatan produksi hormon ADH pada ikan air tawar. Jadi gini, hormon ADH itu memiliki singkatan gini, anti diuretik hormon. Itu dia. Ini juga dinamakan dengan hormon vasopressin. Ini dia. Jadi ketika hormon ADH tinggi di dalam darah, maka reabsorpsi air itu tinggi. Terus urin yang dikeluarkan itu rendah. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, ketika hormon ADH itu rendah, maka reabsorpsi air itu akan rendah, urin itu dikeluarkan dalam jumlah banyak. Itu dia. Kita lihat yang E, terjadi peningkatan produksi hormon ADH pada ikan air tawar. Sebenarnya gini, ini bukan terjadi peningkatan ya sebenarnya di soal ini terjadi penurunan sebenarnya yang ini. Kita tipu aja yang ini terjadi penurunan sebenarnya. Jadi terjadi, kita lihat di sini penurunan itu dia. Ketika terjadi penurunan produksi hormon ADH pada ikan air tawar, maka urin yang akan dikeluarkan itu dalam jumlah banyak. Jadi seperti itu. Ini berarti benar. Jadi jawaban di nomor 7 itu adalah yang B. Itu dia. Jadi untuk opsi di E itu bukan terjadi peningkatan melainkan terjadi penurunan produksi hormon ADH pada ikan air tawar. Jadi seperti itu. Baik adik-adik, kita akan membahas soal di nomor 8. Di nomor 8 begini. Sapi merupakan hewan memamah biak yang memiliki 4 lambung. Material berikut yang tidak dapat dicerna oleh lambung sapi adalah, jadi begini, 4 lambung. Perlu kalian ketahui bahwa dia memiliki 4 lambung. Yang pertama itu dinamakan dengan rumen. Ya, rumen ini dinamakan dengan perut besar. Itu dia. Jadi dinamakan dengan perut besar. Apa fungsinya? Dia sebagai penyimpanan sementara. Nah, maksudnya begini. Maksudnya rumen ini berfungsi untuk menyimpan makanan yang dikunyah. Ya. Setelah itu, makanan itu ketika sapi itu sedang tidak melakukan aktivitas, maka makanan-makanan yang atau rumput yang ada di dalam rumen ini nanti akan dimuntahkan kembali, lalu dikunyah kembali. Setelah dikunyah kembali, baru nanti dia akan masuk ke dalam retikulum. Jadi lambung yang kedua itu adalah retikulum, atau yang dinamakan dengan perut jala. Itu dia, perut jala. Fungsinya apa perut jala ini? Perut jala ini fungsinya untuk mencampur makanan hingga menjadi gumpalan. Gumpalan, itu dia.
Terus lambung yang ketiga itu dinamakan dengan omasum atau yang dinamakan dengan perut buku. Fungsinya sebagai apa? Biasanya penghalusan makanan secara kimiawi. Itu dia. Terus lambung yang keempat atau lambung yang terakhir itu dinamakan dengan abomasum. Nah, ini disinyalir bahwa abomasum ini sama dengan lambung manusia. Itu dia cara kerjanya. Jadi di situ dinamakan dengan perut masam. Fungsinya sebagai apa? Nah, dia mencerna makanan dengan enzim dan asam klorida. Dengan enzim dan HCl. Itu dia. Jadi seperti itu. Jadi abomasum ini mirip dengan perut manusia atau lambung manusia. Itu dia. Nah, kembali lagi pada soal. Material berikut yang tidak dapat dicerna oleh lambung sapi adalah, yang tidak dapat dicerna. Kita lihat yang protein. Protein itu bisa dicerna dengan apa? Dengan cara pengubahan protein menjadi asam amino atau pepsin. Ya, sebagai sebagai enzimnya. Jadi enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Berarti ini benar. Itu dia. Nah, karbohidrat ini identik dengan amilum. Ini juga bisa diubah menjadi berubah menjadi maltosa atau glukosa oleh enzim amilase. Itu dia, ini juga bisa. Terus yang opsi C di situ ada selulosa. Sedangkan selulosa itu adalah suatu senyawa yang mana dia itu sebagai bahan dasar pembentuk dinding pada tumbuhan. Apakah ini bisa dicerna oleh sapi? Ini tidak bisa dicerna. Jadi selulosa yang berada pada rumput atau tumbuhan-tumbuhan yang dimakan oleh sapi itu sebenarnya dicerna oleh siapa? Dicerna oleh enzim selulase. Jadi ini dicerna oleh enzim selulase yang berasal dari mana? Yang berasal atau yang dihasilkan oleh bakteri yang ada di usus sapi tersebut. Jadi seperti itu. Bisa juga ada di lambungnya dia. Jadi seperti itu. Jadi selulosa ini dicerna oleh enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan untuk lemak ini benar. Ini bisa dicerna oleh sapi. Dengan enzim apa? Dengan enzim lipase biasanya. Terus kalau glukosa, karena dia itu bahan dasar dari metabolisme, dia juga bisa dicerna oleh sapi. Jadi yang tidak bisa dicerna atau tidak dapat dicerna oleh lambung sapi itu adalah selulosa. Itu dia. Jadi selulosa ini adalah bahan dasar dari dinding sel tumbuhan yang mana dia dicerna oleh enzim selulase ya, yang dihasilkan oleh bakteri yang ada di sistem pencernaan pada sapi. Itu dia. Jadi yang nomor 8 jawabannya adalah yang C. Baik adik-adik, kita akan membahas soal di nomor 9. Jadi di soal nomor 9, pernyataan berikut yang salah tentang kriteria yang dimiliki oleh sel prokariot kecuali. Jadi begini. Di sel prokariot, mungkin saya bisa gambarkan seperti ini selnya. Jadi ini biasanya ada flagelnya. Terus di sini ada rambut halusnya. Ini dia. Terus di bagian sini ini ada membran selnya. Setelah itu di sini ada
DNA atau materi genetiknya dia. Tuh. Setelah itu di sini ada gini. Sebentar. Ini ada titik-titik di sini. Terus di sini ada ini. Itu dia. Nah, ini adalah bagian-bagian dari sel prokariotik. Itu dia. Jadi begini. Dimulai dari luar. Yang ini biasanya adalah blue campur atau yang dinamakan dengan flagel. Yang berwarna ungu ini dinamakan dengan pili. Yang ini adalah dinding selnya dia. Dinding sel. Terus yang warna merah ini dinamakan dengan membran sel. Itu dia. Terus membran sel nanti akan melakukan pelekukan ke arah dalam yang seperti ini. Ini dinamakan dengan mesosom. Nah, mesosom sendiri itu fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai respirasi sel. Jadi dia pengganti mitokondria. Jadi bisa kita katakan bahwa sel prokariotik dia tidak memiliki mitokondria. Jadi dia penggantinya adalah mesosom itu sendiri. Terus di bagian ini yang berwarna putih, yang ini tadi, ini adalah ribosomnya dia. Terus yang berwarna ungu ini dinamakan dengan materi genetiknya atau DNA-nya. Ya, atau DNA. Terus yang bagian ini, yang bagian warna putih ini dia, saya taruh sini, ini dinamakan dengan plasmid. Ya. Nah, di dalam sini ini juga ada yang namanya sitoplasma. Sitoplasma. Itu dia. Ini adalah bagian-bagian dari sel prokariotik, itu dia. Terus di sini ada wilayah-wilayah yang dekat dengan DNA ini, yang bagian sini ini dinamakan dengan nukleoid. Itu dia. Biasanya nukleoid ini hanya dimiliki oleh sel prokariotik. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita kembali pada soal. Jadi pernyataan berikut yang salah tentang kriteria yang dimiliki oleh sel prokariotik kecuali. Jadi gini. Kecuali ya. Jadi yang salah tetapi yang kecuali berarti kita cari yang benar di situ. Nah, kita lihat di opsi yang nomor 1 tidak memiliki membran inti. Ini benar. Itu dia. Karena apa? Karena sel prokariotik berdasarkan ada tidaknya membran inti, ya. Jadi dibagi menjadi 2, ada prokariotik, ada eukariotik. Kalau prokariotik itu adalah sel yang tidak memiliki membran inti, kalau eukariotik itu adalah sel yang memiliki membran inti. Jadi itu benar, ya. Terus yang kedua, tidak memiliki mitokondria dan lisosom. Ini juga benar. Itu dia. Memiliki ribosom yang tersebar di sitoplasma. Ini juga benar. Terus memiliki sistem membran dalam. Ini salah. Itu dia. Jadi jawaban di soal nomor 9 itu adalah A. Itu dia. Baik adik-adik, kita akan membahas soal nomor 10. Di soal nomor 10 tertulis begini. Dari pernyataan di bawah ini, mana kemungkinan besar berlaku untuk pohon beringin yang berumur 50 tahun? Jadi begini, kita lihat di opsi yang A. Ya, di opsi yang A gini. Spesies ini terpencar secara mudah. Nah, kalau spesies ini terpencar secara mudah, maka akan banyak ditemukan. Di berbagai tempat. Terus selain itu, ketika spesies ini terpencar secara mudah, maka perkembangbiakannya sangat mudah. Otomatis apa? Otomatis jumlah populasinya juga akan semakin banyak. Tetapi itu berlainan dengan beringin. Beringin itu yang kita ketahui bahwa dia itu sangat jarang sekali ditemukan. Itu dia. Dan juga ada di hanya beberapa tempat saja, tidak di berbagai tempat. Jadi
yang nomor A ini, yang di opsi A ini salah. Itu dia. Jadi di situ yang berlaku untuk pohon beringin yang berumur 50 tahun. Itu dia. Terus yang B, spesies ini teradaptasi pada habitat yang stabil. Nah, ini benar. Kenapa? Kok benar? Karena ketika habitat itu stabil, sebenarnya habitat itu ya ada yang stabil, ada yang tidak. Jadi ada beberapa waktu dia itu stabil, ada beberapa waktu dia itu tidak stabil. Tetapi ketika dia habitatnya itu stabil, ya, maka pohon beringin ini akan bertahan sampai 50 tahun, itu dia. Jadi dia teradaptasi pada habitat yang stabil. Jadi karena habitat yang stabil, maka adaptasinya dia itu berlangsung lebih lama sampai berumur 50 tahun, itu dia. Itu ciri khas dari beringin. Jadi seperti itu. Terus yang C, spesies ini mengalokasikan sebagian besar energinya untuk tumbuh. Tidak. Jadi tumbuhan itu ketika dia melakukan pertumbuhan, dia tidak mengalokasikan sebagian besar energinya, enggak. Jadi dia stabil, ya, waktunya metabolisme yang waktunya tidak bermetabolisme, tidak melakukan metabolisme, ya tidak melakukan, seperti itu. Terus yang D, spesies ini memiliki kisaran toleransi yang lebar. Kalau dia memiliki toleransi yang lebar, berarti dia memiliki kemampuan adaptasi tinggi. Itu dia. Maksudnya apa? Jadi ketika tumbuhan itu memiliki kisaran toleransi yang lebar, maka dia memiliki kemampuan yang tinggi, kemampuan adaptasi tinggi. Ketika kemampuan adaptasinya tinggi, maka dia ada di berbagai wilayah. Artinya apa? Artinya dia dapat tumbuh di berbagai tempat, meskipun dia di cuaca yang ekstrim, kondisi yang ekstrim, habitatnya tidak stabil, itu dia bisa tumbuh. Tapi sedangkan untuk pohon beringin, dia itu adalah tumbuhan yang jarang dilihat, itu dia. Jadi dia itu tidak memiliki kisaran toleransi yang lebar, itu sebenarnya. Jadi dia bisa bertahan hidup ketika dia berada pada kondisi habitat yang stabil, itu dia. Terus yang E, spesies ini tergolong Semilparous. Nah, di sini tertulis bahwa Semilparous itu adalah suatu organisme, ya. Jadi organisme, biasanya tumbuhan. Organisme yang melakukan reproduksi sebelum kematian. Nah, artinya apa? Artinya spesies Semilparous ini, jadi ketika dia sudah melakukan reproduksi satu kali seumur hidupnya, dia nanti akan mati. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan untuk beringin tidak memiliki sifat seperti itu. Jadi ini yang salah. Itu dia. Jadi jawaban untuk nomor 10 itu adalah yang B.